الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Peliharalah dirimu dari bencana yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang zalim saja di antaramu, dan ketahuilah bahwa Allah itu amat keras siksanya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jamaah Jumat yang mulia, pada kesempatan Jumat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita, memberi taufik, inayah, hidayah, sehingga akhirnya Allah menetapkan kita sebagai salah satu jamaah melaksanakan ibadah Jumat di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap semoga Allah memudahkan kita pula untuk bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah rentang usia yang cukup panjang bahwa dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saya berdiri memberikan khutbah ini tidak kurang dari sekitar 1500 tahun. Yang hitungannya kalau bawa akhirat itu sekitar 1,5 hari saja. 1500 tahun terjadi fluktuasi, naik turun peran-peran, keberdayaan dan fungsi yang dilaksanakan atau dibangun oleh umat Islam. Hari ini kita berada pada posisi persimpangan yang cukup kritis. Kita dihadapkan pada sebuah fakta. Sebahagian besar orang di luar sana, dan itu bukan muslim, mereka nyaris menerima fakta bahwa kita ini adalah orang-orang yang cenderung kepada kekerasan. Terbukti dari kantong-kantong kekerasan atau epicentrum kekerasan di muka bumi itu adalah negeri-negeri muslim. Cenderung mereka berpandangan seperti itu. Tentang absah tidak absah pandangan itu, ini sangat didukung oleh propaganda dari kelompok yang memang tahu betul bahwa membenarkan Islam tanpa propaganda negatif terhadap umat Islam itu sama saja akhirnya membenarkan Islam menjadi agama yang menyebar begitu cepat di muka bumi. Persoalan mereka setuju, tidak setuju, terima, tidak terima, kemudian membuat stereotipe negatif terhadap Islam, sampai kemudian mereka berulang melakukan upaya melemahkan umat ini, melecehkan Nabi umat ini, adalah sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita khawatirkan sekali. Kenapa? Karena Allah sudah menggaransi kita bahwa sebenarnya stressing atau tekanan yang mereka lakukan terhadap Islam hakikatnya hanya akan membuat kita semakin dewasa dan semakin mengerti apa yang harus kita lakukan menghadapi mereka. Tugas kita tidak berubah. Tugas kita adalah rahmatan lil alamin. Kita memberi kontribusi positif bagi semua yang berada dalam semesta raya ini. Saya mengatakan semesta raya bukan bumi. Itu artinya bahwa peran-peran atau hal yang harus kita jaga itu bersifat alamiah, bukan bersifat lokal. Agama kita ini peruntukannya bukan kepada orang-orang yang menganut Islam saja. Peruntukan agama ini dalam Al-Quran diceritakan hudan linnas, walaupun ada penjelasan hudan lil muttaqin. Ini adalah petunjuk bagi manusia. Di satu titik petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketika bicara bagi orang yang bertakwa, Al-Quran ini adalah guidance, GPS, map untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan pernah mencari peta jalan yang lain, karena satu-satunya peta jalan yang bisa membawa kita ketemu pada ridho Allah, sampai pada surga Allah, apapun peran dan fungsi dalam hidup kita, itu adalah Al-Quran. Itu peta jalannya. Hudan linnas, dia juga menjadi petunjuk bagi manusia. Jika kita menginginkan peran besar dengan kontribusi besar dan berada pada posisi memimpin manusia di muka bumi, maka Quran juga adalah peta jalannya. Quran juga menjadi pemandu bagi manusia. Kenapa? Karena manusialah yang berperan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini yang harus kita garis bawahi, karena Allah tidak mengatakan bahwa khalifahnya itu adalah orang Islam atau orang mukmin, tapi khalifahnya itu adalah manusia. Siapa manusia? Yang siapapun mereka, mau orang di barat, di timur, di utara, di selatan, dan untuk menjadi khalifah mereka harus memerankan secara optimal potensi yang sudah Allah kasih kepada mereka, dan itu manusia. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa tidak akan tersandera seseorang dengan kondisi fisiknya. Jadi kalau seorang itu misalnya cacat, apa lantas dia tidak bisa memberi kontribusi besar bagi perkembangan atau memberikan manfaat bagi kehidupan manusia? Jawabannya tidak. Tidak ada alasan karena cacat lantas kemudian seorang dianggap sebagai sampah bagi manusia. Tidak. Bahkan sejarah telah menunjukkan begitu banyak orang-orang yang memiliki cacat secara fisik tapi memberi manfaat besar bagi manusia dan kemanusiaan. Ini yang harus kita garis bawahi. Kembali kepada umat Islam, yang menjadi persoalan sebenarnya adalah tingkat keyakinan kita kepada agama ini. Terus terang, cara pandang orang-orang yang tidak benar terhadap Islam itu telah menginfiltiran pada sebahagian orang Islam dalam memandang agamanya sendiri. Ketika kita cenderung melihat moderat sajalah beragama, tidak usah ekstrim-ekstrim kali. Saya menyatakan itu muncul dari ketololan berpikir dia tentang Islam. Sudahlah, kita nggak perlu militan. Yang penting kita menjadi seorang manusia yang rasional. Saya kembali mengatakan, ini orang yang tidak faham agamanya. Terus ada orang yang begitu bersemangat untuk menambah embel-embel Islam dengan Islam alternatif, Islam kanan, Islam kiri, Islam liberal, dan itu sekaligus juga menunjukkan kebodohannya terhadap ajaran agama Allah ini. Al-Islam huwal Islam. Islam itu adalah Islam yang tidak perlu ditambah dan dikurangi. Ketika seseorang bersentuhan dengan ajaran ini, yang harus kita pahami, ketika seorang Jawa menjadi Muslim, maka dia akan kehilangan sukunya. Artinya akan larutlah sukunya pada penampilan keberagamaannya yang jauh lebih kuat ini. Kita akan lebih kenal identitas dirinya muncul dalam identitasnya sebagai Muslim, bukan Jawanya. Sehingga kalau orang Batak tersentuh dengan Islam, yang menonjol itu adalah Islamnya, bukan Bataknya. Sehingga tidak perlu tambah embel-embel, ini Islamnya orang Batak, ini Islamnya orang Jawa, ini Islamnya orang Aceh. Karena dalam Al-Quran hanya ada satu penegasan, walladzina ma'ahu, dan orang yang menyertainya itu adalah bla bla bla. Asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tidak ada bahasa bahwa kalau orang Quraisy akan tampil begini, kalau orang Arab akan muncul seperti ini, kalau orang bukan Arab akan muncul seperti ini. Tidak seperti itu. Persoalannya sekarang, seberapa banyak Muslim yang memahami ajaran agamanya. Ini yang akan menjadi catatan kita pada khutbah kali ini. Jamaah yang mulia, muayyidat atau pendukung dari bagaimana Islam ini bisa tegak, ada dua poros utama yang harus tetap, dan itu include terhadap setiap mukmin. Tidak boleh ada yang menuduh orang lainlah pelakunya, atau kemudian menjadikan orang lain sebagai sasaran kambing hitam pelakunya. Apa itu? Bahwa semua kita adalah da'i dan semua kita adalah mujahid dalam agama ini.
ketika kita belajar sejarah, Indonesia ternyata tidak menjadi negeri muslim karena adanya ustadz-ustadz handal yang ceramah di negeri ini. Tapi Indonesia menjadi negeri muslim karena adanya pengusaha-pengusaha mukmin yang berdagang ke negeri ini. Kalau pakai bahasa pasar di Medan, orang jualan yang mengislamkan Indonesia ini, bukan ulama. Kalau pakai bahasa buku, pedagang, pengusaha, mereka datang dari negeri mereka dan kemudian berjualan ke negeri ini, dan kemudian mereka mengenalkan agama ini bukan dari ceramah mereka, tapi dari kepribadian mereka. Ketika ada sentuhan simpati, baru kemudian datanglah para ulama. Beda sama Kristen, dia dompleng sama tentara. Sehingga kebanyakan orang menerima agama ini, pendekatannya tidak pendekatan natural yang dilakukan oleh orang yang membawa Islam ke Republik ini. Dan sampai sekarang pola penyebaran agama dari Kristen itu cenderung tidak peduli orang itu paham atau tidak paham, terima atau tidak terima, mengerti atau tidak mengerti. Yang penting bagaimana caranya dia bisa bergabung. Islam tidak demikian. Tapi persoalannya, kenapa terjadi pelemahan terus-menerus umat Islam? Dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas. Jawabannya adalah hilangnya peran dakwah di semua lini yang seharusnya dikerjakan oleh umat Islam. Kenapa birokrat kita atau birokrasi kita korup? Jawabannya sederhana, karena para birokrat kita tidak mampu tampil sebagai mukmin di situ. Kenapa hukum kita tidak mampu tegak adil, atau hanya bicara tegas kepada sesuatu yang dia tidak punya beban untuk menjalankan atau memprosesnya, tapi kemudian menjadi gagu, tidak bisa bicara, tidak berdaya ketika ada tekanan-tekanan politik di situ? Jawabannya sederhana, karena pelaku hukum kita tidak mukmin, atau tidak mukmin yang qawi lebih tepatnya. Kita tidak punya hakim seperti Syuraih, yang sama dia berbicara masalah hukum, saya tidak peduli siapa dan apa fungsi Anda di luar sana, tapi apa masalah yang membawa Anda kemari, dan apa solusi hukum yang diajarkan Allah kepadaku untuk kusampaikan, untuk kuputuskan di sini. Kenapa politisi-politisi kita antres, kehilangan kepercayaan? Jawabannya, karena mereka tidak mukmin yang qawi, dan mereka tidak menjadi dai di situ. Mereka tidak menjadi mujahid di situ. Mereka tidak punya ghoyah yang sama ketika mereka pergi ke masjid. Apa yang memotivasi kita datang ke masjid sekarang? Apa ada kepentingan politik di sini? Saya kira tidak, minim. Apa ada kepentingan bisnis di sini? Saya pikir nol. Apa kepentingan kita? Insya Allah kepentingan kita bersusah-susah meninggalkan pekerjaan di luar sana hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semangat itu hidup enggak waktu kita mengerjakan peran politik kita? Hidup enggak waktu kita sedang berdagang? Hidup enggak waktu kita sedang mengajar? Hidup enggak waktu kita berada di instansi atau jawatan kerja kita? Apakah kita memiliki semangat yang sama bahwa dimanapun aku berada, aku adalah da'i bagi umat ini, bagi seluruh manusia? Aku harus menjadi mujahid di sini. Hilangnya kesadaran dan peran ini menyebabkan di semua lini kita nyaris rapuh. Apa akibat dari nyaris rapuhnya kita di semua lini? Datangnya bencana. Bencana pertama, kita mulai terima kalau nanti ada pemimpin kafir maju untuk maju menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Saya pikir akan sampai masanya kita akan bilang, tidak ada masalah, yang penting dia orang baik. Dan itu sudah terbukti di beberapa daerah. Negeri muslim dipimpin oleh orang kafir. Bahkan ibu kota negara kita dipimpin oleh orang kafir. Tidak ada masalah. Apa yang hilang? Tidak ada yang hilang. Kita lupa bahwa yang hilang adalah izzah kita, keberdayaan kita, harga diri kita, dan nilai besar yang sebenarnya harus kita tampilkan dalam semua urusan hidup kita. Kita kehilangan. Kenapa? Karena ghoyah kita menjadi ghoyah yang sederhana. Kita cuma cari duit. Kita disibukkan dengan kesibukan persoalan ekonomi. Kita lupa bahwa krisis besar yang menimpa negeri ini, salah satunya adalah kehilangan kepercayaan kita kepada agama kita, bahwa ini yang bisa memberi sumbangan besar
bagi kita kalau kita ingin menjadikan negeri ini negeri yang kuat. Dulu kita diajarkan bahwa kemerdekaan republik ini itu diperankan oleh generasi yang semangat mereka dikobarkan oleh agama ini. Dulu kita meyakini bahwa karena kita Islam dan karena kita berjuang atas nama agama Allah ini, dan karena kita berjuang karena Allah, maka negeri ini merdeka. Kita pasti ingat pada waktu ketika para ulama mendesak Soekarno untuk kemudian memerdekakan republik ini pada hari Jumat tanggal 17 Agustus. Sebenarnya Soekarno tidak punya nyali untuk tapi dia harus diculik dulu, harus didesak dulu, harus diberikan tekanan oleh anak-anak muda dulu, baru akhirnya dia merasa mantap. Apa yang sebenarnya mendesak itu semua adalah gelora yang kita miliki waktu itu sangat utuh, karena kita dekat sama agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita mengalami fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Kita hidup di mana generasi-generasi kita mayoritas meninggalkan solat dan mengikuti syahwat mereka. Akhirnya apa yang terjadi di tengah kita? Allah pun mulai memberikan teguran demi teguran kepada kita. Bentuknya bisa bencana alam, bentuknya bisa berkuasanya orang bodoh di tengah kita, memimpinnya, atau wrong man in the right place, wrong man on the right job. Ada orang salah, bahkan bukan cuma orang salah, tapi the stupid man, ada orang bodoh memimpin di tempat yang benar. Artinya orang yang tidak amanah kita angkat untuk memimpin sesuatu, sementara orang yang amanah habis-habisan kita kalau pakai bahasa sosial media dibully, untuk kemudian sebenarnya kita terjebak pada propaganda yang ingin menyudutkan kita hanya untuk berperan di dalam masjid kita saja. Sampai mungkin akan sampai zamannya di mana kita pun tidak boleh berkhutbah, ustadz-ustadz juga tidak boleh berceramah seperti apa yang diaturkan Allah, tapi apa yang menjadi selera bagi pemimpin negara seperti Mesir hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat yang mulia, kesimpulannya sebenarnya sederhana. Allah tidak akan binasakan kita sebagai umat di negeri ini, tapi Allah bisa saja tidak peduli dengan kita karena kita tidak menjalankan peran-peran yang seharusnya kita lakukan. Peran kita ini bukan peran reaksioner, tapi merupakan sunnatullah. Tidak ada kebaikan yang dipikirkan banyak orang atau yang dilakukan banyak orang kecuali pasti itu bersesuaian dengan agama Allah ini. Persoalannya adalah, bisa enggak kita membesarkan mindset kita untuk tidak sekedar melihat Islam atau menjadi Muslim di tempat seperti masjid saja? Bisa enggak kita melihat Islam atau menatap diri kita ini bahwa kita adalah Muslim yang perannya menjadi hamba Allah itu bukan sewaktu ibadah mahdoh saja, tapi juga di saat kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar kita di luar sana, pekerjaan cari makan, pekerjaan memimpin negara, pekerjaan sebagai suami, pekerjaan sebagai orang tua. Bisa enggak kita menyadari bahwa di semua urusan hidup kita adalah da'i dan kita adalah mujahid yang dibutuhkan oleh agama ini. Itulah yang insya Allah menjadi generasi yang ditunggu, yang jika itu tidak terjadi, maka jangan salahkan jika ahlu maksiat. Jangan salahkan jika, kalau bahasa hadis Nabi, diangkatlah orang-orang jahil sebagai pemimpin di tengah kita. Jangan salahkan itu semua. Saya menutup khutbah ini, saya berbincang dengan satu pengurus masjid di kota Medan yang baru mendapat gelar sebagai masjid teladan di Sumatera Utara.
Satu ide yang cukup menarik dan saya kira ini layak untuk terus dikobarkan dan sampailah masanya saya berdoa kepada Allah itu terjadi adalah dia mencatat ada sekitar tidak kurang dari 3.500 masjid di Kota Medan. Kalau saja kita membuat ikatan yang tidak terputus, ada organisasi yang memang betul-betul mengkoordinasi masjid ini secara aktif, bukan cuma peran atau namanya saja. Dan setiap bulan masing-masing masjid itu dimintakan menyisihkan infaknya 100.000 saja, maka akan terkumpul setiap bulannya, tidak usahlah sampai total 3.500, 3.000 sajalah. Maka kita akan mendapatkan dana umat untuk masjid itu sekitar 300 juta. Dengan 300 juta ini harus direalisasikan per bulannya saja. Tidak perlu ada kota infak yang sebenarnya saya tidak pernah bisa menerima itu dilakukan oleh umat ini jika digelar di tengah jalan itu. Apa masalah masjidmu hari ini? Kami sedang bangun perbaiki kamar mandi. Oke, 300 juta untuk bulan ini kita akan talangi pembangunan fisik masjid ada sekitar 5, 10 atau berapalah. Sehingga umat ini izzahnya bisa hidup. Yang hilang dari kita adalah kemampuan menatap efektivitas atau kekuatan yang sebenarnya kita miliki. Kita sering bekerja sendiri-sendiri. Kita lupa bahwa kekuatan Indonesia waktu kita dulu payah merdeka itu adalah ketika Belanda mengisolasi semangat ini hanya menjadi semangat satu demi satu tempat saja. Coba kalau kemudian kita berdaya di semua kekuatan, semua masjid ini ngeling, maka apa yang akan terjadi bagi dakwah khususnya yang dilakukan oleh masjid di Kota Medan? Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.